Hello everyone, my name is Faris Fahreji and my name is 2203242. I come from Majalengka. I am the first child of two siblings. I was born on November 19, 2003. My hobby is playing games. Here, I will explain about the issue of tourism in Indonesia. Kondisi pariwisata Indonesia di masa pandemi. Pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak pada kesehatan saja, tetapi juga berdampak pada berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor pariwisata. Dengan adanya COVID-19 membuat pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk menghentikan penyebaran virus. Salah satunya dengan membatasi pergerakan masyarakat. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada sektor pariwisata. Selain itu, adanya pandemi COVID-19 ini membuat masyarakat takut untuk bepergian dan memilih diam di rumah kecuali untuk tujuan penting atau mendesak. Adanya pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir tidak hanya menyebabkan masalah pada kesehatan, tetapi juga menyebabkan terganggunya perekonomian secara global. Pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19. Dampak dari pandemi COVID-19 ini, sektor pariwisata adalah adanya penurunan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Selain itu juga berdampak pada menurunnya pendapatan nasional yang berasal dari sektor pariwisata. Tantangan yang harus dihadapi para pelaku industri di sektor pariwisata adalah harus mampu beradaptasi terhadap kebiasaan baru wisatawan dan tetap memenuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi pelaku industri yang bergerak di sektor pariwisata di Indonesia untuk dapat bertahan di tengah pandemi, meskipun menjadi salah satu yang paling terdampak. Karena pandemi, sektor pariwisata harus segera berbenah dan bangkit kembali. Untuk mengatasi tantangan pada sektor pariwisata di masa COVID-19 dan memulihkan perekonomian nasional, diperlukan strategi untuk dapat bertahan dan bangkit kembali. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan inovasi pada hal pemasaran, mencari pasar baru, serta jaminan keamanan dari ancaman COVID-19 itu sendiri. Hal tersebut akan membuat wisatawan tertarik untuk berkunjung dan mematuhi protokol kesehatan agar tidak terkena COVID-19. Selain itu, diharapkan pariwisata di Indonesia dapat kembali bangkit setelah 2 tahun mengalami keterpurukan akibat adanya pandemi COVID-19. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan 3 strategi yang dapat diterapkan di sektor akomodasi pariwisata di masa pandemi. Di antaranya adalah yang pertama itu ada strategi pivoting, mengubah strategi bisnis melalui berbagai inovasi. Penerapan strategi pivoting ini seperti memberikan layanan limited meeting kepada wisatawan yang berkunjung dan menjalin kerjasama dengan pihak lain yang terkait dengan protokol kesehatan. Yang kedua itu adalah strategi positioning. Di masa pandemi, industri perhotelan bisa memposisikan hotel bukan sebagai tempat menginap saja, namun menjadi tempat staycation dan work from home
Selain itu, dengan memberikan promo dan paket menarik dan melakukan persiapan yang matang melalui penerapan CHSE di tempat wisata. Yang ketiga, ada contactless dan experience. Strategi contactless experience dilakukan dengan menciptakan pengalaman menginap yang menarik, yaitu adanya akses booking online, bahkan menyediakan lebih banyak ruang outdoor. Wisatawan dapat menikmati waktu berlibur dengan penuh dengan patuh terhadap protokol kesehatan. Kebijakan pemerintah untuk memulihkan sektor pariwisata. Pemerintah itu membuat 3 fase penyelamatan yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang pertama itu ada fase tanggap darurat dengan memfokuskan pada kesehatan seperti menginisiasi program perlindungan sosial, mendorong kreativitas dan produktivitas saat WFH, mengkoordinasikan krisis pariwisata dengan daerah pariwisata dan melakukan pemulihan. Yang kedua itu adalah fase pemulihan, adalah fase di mana pembukaan secara bertahap tempat wisata di Indonesia. Dimulai dari penerapan protokol CHAS, yaitu Cleanliness, Healthy, Safety, dan Environment Sustainability pada tempat wisata, dan mendukung optimalisasi kegiatan MICE, yaitu Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition di Indonesia. Yang ketiga itu fase normalisasi dengan melakukan persiapan destinasi dengan protokol CHSE, meningkatkan minat pasar dengan diskon pada paket wisata, dan MICE. Program yang telah dilakukan pemerintah adalah program virtual travel fair atau wisata virtual. Akan pemerintah dalam mengakselerasi kinerja sektor pariwisata, pemerintah mengalokasikan tambahan APBN ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar 298,5 miliar, memberikan insentif airlines, travel agency, insentif dalam skema joint promotion, kegiatan promosi pariwisata, family trip, dan influencer. Pemerintah juga memberikan tarif 0 pada pajak hotel dan restoran di 10 destinasi wisata di Indonesia. Bisa saya paparkan di video ini, kurang lebih mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.